Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dengan lantang menyebut Israel musuh negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Dalam pidato di sidang umum PBB, ia menegaskan Israel terlibat genosida dan menghalangi berdirinya negara Palestina. Informasi lainnya, pemirsa, terdapat momen menarik di sela sidang umum PBB. Presiden Prancis Emmanuel Macron terjebak di jalanan kota New York lantaran jalan ditutup. Ia lalu menghubungi Presiden Trump melalui telepon untuk mengabarkan kejadian tersebut. Israel kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap upaya pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Israel menyatakan tidak akan mengizinkan armada bantuan, termasuk Global Summit Flotilla, untuk menembus blokade laut yang telah mereka terapkan. Sejumlah negara kini semakin jelas dalam menyatakan dukungannya untuk Palestina, dengan banyak yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka. PBB pun turut berperan dengan menggelar pemungutan suara untuk mendukung resolusi ini. Dalam voting tersebut, 142 negara memberikan suara mendukung, 10 negara menolak, dan 12 negara memilih untuk abstain. Menunjukkan dukungan internasional yang cukup signifikan bagi perjuangan Palestina. Selain itu, gerakan Global Summit Flotilla yang disebut sebagai armada sipil terbesar dalam sejarah semakin mendapat perhatian dunia. Armada ini berisi 20 delegasi dari Indonesia yang terdiri dari aktivis, tenaga medis, dokter, dan jurnalis. Mereka berangkat untuk menembus blokade Israel dan membawa bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza yang tengah menderita akibat isolasi dan serangan terus-menerus. Namun, negara Zionis Israel kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap upaya pengiriman bantuan tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa 23 September 2025, Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan mengizinkan armada bantuan untuk menembus blokade laut. Israel juga memperingatkan bahwa kapal-kapal yang mencoba memasuki zona pertempuran aktif tidak akan diterima. Penolakan berdasar dari alasan Israel untuk menjaga keabsahan blokade yang telah mereka terapkan terhadap Gaza. Israel lebih lanjut menuduh bahwa armada yang menuju Gaza, termasuk Global Summit Flotilla, dikendalikan oleh Hamas dan bertujuan mendukung kelompok militan tersebut. Sebagai solusi, Israel menawarkan agar kapal-kapal bantuan berlabuh di pelabuhan Ashkelon, di mana bantuan dapat diproses dan disalurkan ke Gaza dengan cara yang lebih terkoordinasi. Armada Global Summit yang juga membawa aktivis terkenal seperti Greta Thunberg berlayar menuju Gaza setelah beberapa kali tertunda, meskipun sebelumnya 2 kapal mereka diserang pesawat tanpa awak. Selain itu, Israel juga menggagalkan 2 upaya sebelumnya oleh aktivis untuk mencapai Gaza pada Juni dan Juli tahun ini.
Komisi PBB melaporkan bahwa Israel menunjukkan niat untuk membangun kontrol permanen atas Gaza serta memastikan mayoritas Yahudi di tepi barat yang diduduki. Laporan tersebut merinci pembongkaran infrastruktur sipil secara luas oleh Israel di Gaza, yang membuat kendali Israel meluas hingga 75% wilayah pada Juli 2025. Komisi PBB melaporkan bahwa Israel menunjukkan niat untuk membangun kontrol permanen atas Gaza serta memastikan mayoritas Yahudi di tepi barat yang diduduki. Laporan tersebut merinci pembongkaran infrastruktur sipil secara luas oleh otoritas Israel di Gaza, yang membuat kendali Israel meluas hingga 75% wilayah pada Juli 2025. Komisi menyebut pasukan Israel secara sengaja mengubah geografi Gaza melalui pembangunan koridor militer, perluasan zona penyangga, dan penetapan zona keamanan. Israel menolak laporan ini dan menegaskan bahwa perang ditujukan kepada Hamas, bukan penduduk Gaza. Pihak Israel di Jenewa menyatakan laporan PBB itu keliru dan menuding Hamas memiliki niat genosida terhadap Israel. Komisi juga menyebutkan bahwa sejak Oktober 2023, kebijakan Israel menunjukkan niat memindahkan warga Palestina secara paksa, memperluas permukiman Yahudi, dan mencaplok seluruh tepi barat. Laporan tersebut menyoroti meningkatnya kekerasan pemukim yang memicu pemindahan paksa warga, serta proses Yudaisasi di tepi barat. Komisi menilai operasi militer Israel di kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams merusak rumah, infrastruktur, serta mengusir warga yang dianggap sebagai hukuman kolektif. Perang yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 65.000 orang di Gaza, sementara serangan awal Hamas menewaskan 1.200 orang dan menyandra 251 orang menurut Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan sejumlah negara mayoritas Muslim di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Namun ada yang menarik, usai pertemuan itu ia buru-buru bergegas meninggalkan lokasi tanpa berbicara kepada wartawan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan sejumlah negara mayoritas Muslim di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa 23 September 2025. Hadir para pemimpin dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, dan berbagai negara lainnya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga ikut dalam pertemuan itu. Kantor berita pemerintah Emirat melaporkan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada upaya mencapai gencatan senjata permanen serta penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Namun ada yang menarik, Donald Trump terlihat tak gembira usai pertemuan itu digelar. Dia meninggalkan lokasi pertemuan tanpa bicara kepada wartawan.
Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dengan cepat memberi acungan jempol ketika didesak oleh wartawan tentang bagaimana jalannya pertemuan itu. Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang merupakan salah satu kritikus Israel, menyebut pertemuan itu sangat bermanfaat. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa deklarasi bersama akan dikeluarkan tetapi tidak merinci isinya. Pertemuan itu terjadi pada momen penting bagi diplomasi Timur Tengah Washington saat Trump berupaya memanfaatkan pengaruh Amerika Serikat dengan meminta Arab untuk mendorong gencatan senjata yang sulit dipahami dalam konflik Israel-Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa ancaman yang dihadapi Israel tidak terbatas pada kelompok Hamas di Gaza, tetapi juga melibatkan Iran sebagai poros utama perlawanan di kawasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa ancaman yang dihadapi Israel tidak terbatas pada kelompok Hamas di Gaza, tetapi juga melibatkan Iran sebagai poros utama perlawanan di kawasan. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam pidatonya pada peringatan Tahun Baru Yahudi Rosh Hashanah di hadapan Forum Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Tel Aviv. Dalam pernyataannya, Netanyahu menekankan bahwa tujuan Israel bukan sekedar mengakhiri perang dengan Hamas, melainkan juga menghancurkan jaringan regional yang menurutnya dipimpin oleh Iran. Ia menyebut Iran sebagai poros kekuatan yang menyalurkan dukungan militer, dana, dan strategi kepada kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi melawan Israel di Timur Tengah. Menurutnya, jika Iran tidak dibatasi, ancaman terhadap Israel akan terus meluas dan membahayakan stabilitas regional. Meski tidak merinci strategi secara terbuka, Netanyahu memberi sinyal bahwa Israel akan menempuh berbagai langkah. Mulai dari operasi militer terukur, kampanye rahasia, hingga tekanan diplomatik untuk melemahkan kemampuan Iran. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dengan lantang menyebut Israel musuh negara-negara tetangganya di Timur Tengah dalam pidato di sidang umum PBB yang menegaskan Israel bukan demokrasi, melainkan terlibat genosida dan menghalangi berdirinya negara Palestina. The Assembly will hear an address by his... لا يسعى طرف لاغتيال الوفد الذي يفاوضه إلا إذا كان هدفه إفشال فإن حكومة إسرائيل تتخلى عن تحريرهم. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menyebut Israel musuh negara-negara tetangganya di Timur Tengah dalam pidato di sidang umum PBB.
Ia menegaskan Israel bukan demokrasi, melainkan terlibat genosida dan menghalangi berdirinya negara Palestina. Al-Thani menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penghalang perdamaian dengan Palestina. Menurutnya, meski dikelilingi negara yang sudah damai atau mendukung inisiatif perdamaian Arab, Israel tetap tidak puas dan terus lakukan gencatan senjata serta bangun permukiman. Emir Qatar menekankan pihaknya tetap mengedepankan diplomasi bersama Amerika Serikat dan Mesir meski mengecam Israel. Pernyataan ini muncul setelah Israel menyerang Doha dan menargetkan pimpinan Hamas, serangan pertama di wilayah sekutu penting Amerika Serikat. Qatar kini menjadi tuan rumah perundingan perdamaian Israel-Hamas, sekaligus mediator bersama Amerika Serikat dan Mesir. Dalam 3 tahun terakhir, Israel menyerang Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Iran, dan Qatar dengan alasan membela diri dari ancaman. لا ينجح في تصفية قضية عادلة مثل قضية فلسطين ونحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين. باها بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهدفها الحقيقي هو تدمير غزة المناطق المحتلة بل وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدفها. إننا نثمن دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ولا شك أن هذا. Terdapat momen menarik di sela sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden Prancis Emmanuel Macron terjebak di jalanan kota New York lantaran jalan ditutup. Ia lalu menghubungi Presiden Trump melalui telepon untuk mengabarkan kejadian tersebut. Terdapat momen menarik di sela sidang umum PBB New York, Amerika Serikat. Presiden Prancis Emmanuel Macron terjebak di jalanan kota New York Senin 22 September 2025 malam lantaran jalan ditutup. Dalam video yang diunggah, tampak Macron berjalan kaki bersama para menteri dan pengawalnya hendak menuju kedutaan besar Prancis. Saat akan menyeberang jalan, petugas Departemen Kepolisian New York atau NYPD menghentikan rombongannya karena jalan sedang ditutup. Macron lalu menghubungi Presiden Trump melalui telepon untuk mengabarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kepada Trump bahwa dirinya tidak bisa menyeberang jalan karena tertahan iring-iringan mobil orang nomor 1 di Amerika Serikat itu. Namun tak jelas apa respon Trump atas keluhan Macron itu. Setelah itu, Macron berbicara kepada seorang polisi meminta kebijaksanaan agar rombongannya diperbolehkan melintas. Lantaran rombongan Trump belum akan melintas saat itu, Macron lalu merespons lagi, "Saya memohon kepada Anda," sambil tersenyum dalam suasana yang penuh canda. How many people? No, I have 10 people with me. I go to the French embassy. No. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now.
There's a border keep on the way. This one. Oh, sorry. If you don't see, let me cross. I negotiate with you. No, this is not that. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Angkatan Laut Tiongkok mengatakan pada hari Senin bahwa pesawat berbasis kapal induk C-15T, C-35, dan Kongjing 600 telah berhasil menyelesaikan lepas landas perdana dengan bantuan ketapel elektromagnetik dan menghentikan pelatihan pendaratan di kapal induk Fujian. Angkatan Laut Tiongkok mengatakan bahwa pesawat berbasis kapal induk J-15T, J-35, dan Kongjing 600 telah berhasil menyelesaikan lepas landas perdana dengan bantuan ketapel elektromagnetik dan menghentikan pelatihan pendaratan di kapal induk Fujian. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kapal induk pertama yang dilengkapi ketapel buatan Tiongkok telah memperoleh kemampuan peluncuran dan pemulihan ketapel elektromagnetik. Menandai terobosan lain dalam pengembangan kapal induk yang pernah dilakukan Tiongkok. J-15T, J-35, dan Kongjing 600 dipamerkan dalam parade militer besar-besaran Tiongkok yang diadakan pada tanggal 3 September untuk menandai peringatan 80 tahun kemenangan dalam perang perlawanan rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang dan perang anti-fasis dunia. Pelatihan tersebut memverifikasi kompatibilitas suara sistem ketapel dan panahan elektromagnetik yang dikembangkan sepenuhnya di dalam negeri Tiongkok dengan berbagai jenis pesawat menurut Angkatan Laut. Hal ini menunjukkan bahwa Fujian telah memperoleh kemampuan operasional dek penuh membuka jalan bagi berbagai jenis pesawat berbasis kapal induk untuk bergabung dengan formasi kapal induk, kata Angkatan Laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.